Pacaran tuh ya seksual. Lahir tahun ini apa? Anjir pertanyaan. Coba ya ini. Kayaknya bulan-bulan ini belum. Lagi puasa, lagi lockdown. Orang yang udah sama-sama suka terus menjadi ikatan. Tapi kalau misalnya ditarik, kalau setauku secara bahasa Inggris itu kan apa? Relationship ya. Relate itu kesesuaian. Jadi mungkin kalau diambil dari situ kayak ada kesesuaian dari dua orang antara laki-laki dan perempuan, dan mengikat kesesuaian itu dengan sebuah hubungan yang dinamakan pacaran itu. Pacaran tuh ya berpacaran, jalan bareng, boncengan bareng, mesra-mesraan bareng, wes pacaran. Ya intinya membentuk sesuatu yang ya romantis, yang asik, yang gitulah. Itu pacaran itu. Tapi kalau sekarang ini kan pacaran itu lebih ke seksual. Pacaran itu ya seksual. Sisanya itu nggak ada kayaknya. Itu seksual. Ya, tapi ya nggak seutuhnya ya, separuh, sebagian. Bucin parah sih enggak ya? Pokoknya bucin tuh pernah bucin. Semua orang kayaknya pernah bucin. Pokoknya waktu ulang tahun aku nggak tahu tuh yang namanya ngerayain ulang tahun seorang perempuan kan. Ya udah, aku cuman kayak beli baju, itu kan baju yang kesukaan aku juga, baju kaos biasa, terus sama kue di apa namanya minimarket gitu. Itu sampai, dan yang menurutku itu bucin apa, aku kan pakai motorku yang susah itu tuh, jadi kuenya tuh aku tenteng gini, kue gede gitu, kayak motor gini nih, dan itu hujan. Iya, Ya, harus neduh dulu. kuenya banyak. Ya kuenya akhirnya banyak. Ya nggak banyak juga sih, tapi kayak udah nggak seger aja dilihat, udah agak berantakan aja. Bucin itu kehilangan jati diri. Nah, ketika Anda kehilangan jati diri, Anda bakal dikatakan bucin. Misalnya ada seseorang yang hobinya olahraga, tapi ketika ketemu seseorang atau cewek atau cowok gitu, pasangannya, terus dia dilarang-larang untuk hal-hal yang awalnya dia hobi, dia senengin, terus dia sampai meninggalkan hal itu bucin ya. Kalau memberikan sesuatu itu udah bucin yang normal, itu standar lah itu. Yang namanya mengharapkan sebuah cinta itu kan butuh pengorbanan. Kalau ngerjain tugas tuh bucin gak sih? Tergantung pokoknya. Enggak sih, dulu SMA pernah aku ngerjain tugasnya, padahal beda sekolah, tapi tak kerjain aja. Dan padahal aku juga ngerti ya, sosok tahu aja. Bucin atau goblok? Upload muka aku dong di story kamu ya. Ya Allah bucin banget aja. Nah itu mungkin menurut itu bucin ya. Cuman kan bucin dalam artian ada batasannya, ada kadarnya lah tuh, ada tingkatannya lah kalau bucin tuh. Pacaran ya semua orang bucin ya. Kalau aku mungkin dari 100% tuh 50% ya adalah bucinnya. Ya paling kalau misalnya jemput dia, beliin dia makan, itu dikatakan bucin ya sebatas itu sih bucin. Atau mungkin bangunin dia, terus ya apalah, nurutin kemauannya dia, kalau itu dikatakan bucin ya itulah bucin. Mantan tuh X. Mantan adalah X. X-nya 3. Ya mantan tuh ini berkas-berkas lama sih.
karena kalau dikatakan sampah juga nggak sopan ya, paling nggak bekas-bekas lama ya yang disimpan di gudang gitu, karena suatu ketika bakal kita butuhkan lagi. Itu mantan, berkas lama. Paling kalau udah nggak dibutuhin nanti dikiloin. Jual barang bekas di lelang. Cuci gudang. di gudang. Kalau mantan tuh orang yang pernah bikin kita senyum, iya. Bikin seneng bareng lah, orang yang pernah pernah kita iming-imingin bakal kesini bakal ke situ, udah pernah kita janji sesuatu, pernah bikin hari-hari kita bahagia gitu kan, pernah jadi motivasi juga mantan itu. Dan salah satunya mantan itu pernah jadi penyemangat kita. Mantan menurut aku, mantan ya kalau udah pernah yang pernah tak milikin ketika udah punya pacar terus putus, itu mantan. Tapi itu harus dimiliki, menurutku itu ketika dimilikin dalam konteks sudah berpacaran gitu, sudah berpacaran terus putus, ya itu mantan sih. Soalnya kalau belum pacaran dan udah ditolak, masa ada mantan sebelum pacaran? Mantan apa jadi? Mantan gebetan. Patah hati ya pernah Dong. Pernah patah hati, pernah lah. Setiap pacaran ya pasti ada patah hatinya kan, makanya ada mantan, terus pacaran putus itu pasti patah hati gitu ya. Setiap pacaran ada patah hatinya lah, cuman nggak sampai patah hati itu memberhentikan suatu hubungan itu sih, atau memberhentikan sebuah prosesmu, atau menghentikan pekerjaanmu, aktivitasmu gitu. Itu patah hati ya, itu warna kehidupan lah. Senangnya putih, hitamnya itu patah hati ya. Misalnya lagi mau makan itu kan, dapat diputusin lewat chat itu, kita putus, nggak jadi makan men, sumpah. Rasa mau makan itu udah hilang, udah kayak udah nafsunya udah hilang semua, nafsu makan. Sedown itu sih. Kadang aku orangnya senang ikut kegiatan di luar ya, paling ikut volunteer salah satu obat paling ampuh menurut itu volunteer tuh. Soalnya kan kita bertemu sama orang banyak, berinteraksi sama orang-orang baru gitu kan. Dan aku juga seneng sama fotografi, jadi ketika lagi ngapain sih galau gitu kan, mending aku ngambil kamera pergi keluar nyari footage, nyari apa kayak moto-motoin orang kayak gitu kan. Hal-hal yang nggak jelas itu kadang bikin aku seneng, bikin aku kayak melupain hal-hal yang emang nggak perlu diingat lagi gitu. Ya mungkin patah hati itu pernah, kalau yang paling terpuruk lupa tuh. Tapi kalau yang terakhir ya nggak sepatah hati itu sih, mungkin karena ya yang mengakhiri juga aku. Jadi ya mungkin aku udah mempersiapkan, udah tahu itu mungkin akan timbul rasa patah hati itu, ya udah aku ya sedia payung sebelum hujan lah. Mengatasi patah hati itu dengan cara hati-hati jangan sampai patah. Mengatasi patah hati ya dianggap santai aja kan. Ada hal yang sebenarnya berat kita lakukan dengan sesimpel mungkin, jangan sampai terpuruk dengan masalah-masalah yang sebelumnya, jangan sampai terpaku pada masalah-masalah yang membuat Anda sakit setiap harinya. Banyak hal yang mesti kita lakukan untuk menghilangkan patah hati. Kalau untuk lupa mungkin nggak bisa, untuk meredakan lah gitu ya, mungkin olahraga, naik gunung, nulis, apalah dan sebagainya, banyak lagi. Ini satu lagi, untuk menghilangkan patah hati ya nyari hati-hati yang lain sih. Gagal move on ya? Gagal move on berat nih, soalnya kalau mantan nonton. Kayaknya pernah. Soalnya orang yang dianggap orang yang pengen aku seriusin dulu gitu kan, pengen
ke udah punya bayangan bakal kesana, bakal gini, taunya pisah, taunya putus. Nah itu kan ekspektasinya nggak nyampe. Gagal move on belum pernah sih, soalnya menurutku ketika aku pernah gagal move on harusnya aku sampai sekarang masih memuja-muja perempuan yang dulu pernah aku kenal. Kalau pacarannya sih nggak pernah nyesel, nyeselnya ya putusnya. Masuk apa itu? Nyesel putusnya gitu. Tapi kalau pernah nyesel deket sama orang ini atau orang itu mungkin pernah. Tapi di sisi lain kalau nginget-nginget yang enak-enaknya nggak nyesel. Nyeselnya ya nginget yang jelek-jeleknya itu sih gitu. Aku sih mikirnya apapun proses yang aku jalanin itu mau itu baik atau buruk ya itu tetap nggak pernah tak sesalin. Tapi ketika ada hal buruk ya itu sebagai pelajaran aja gitu loh. Kadang dari situlah kita akan belajar untuk mengetahui mana yang bisa kita ambil dan mana yang enggak. Ya, kalau menurutku pribadi komitmen itu ya cita-cita, cuman cita-cita itu lebih ke prosesnya. Sebuah hal yang diambil dan seharusnya tidak bisa dilepaskan lagi. Kalau udah sekali diambil ya udah itu akan jadi seperti itu terus menerus. Nggak akan bisa berganti atau dilepaskan lagi sebuah hal itu gitu. Misal kayak pernikahan ya menurutku ikatan pernikahan itu udah komitmen, walaupun ada perceraian tapi kan itu tahapnya sangat serius itu loh, mungkin bisa dikatakan sebagai komitmen. Makanya di situ udah ada ya tanggung jawab, ketika menikah sudah ada tanggung jawabnya masing-masing antara si suami dan si istri. Bisa dibilang janji manis doang sih, kayak cuman kata-kata yang buat apa ya, buat ngiket cewek ya, buat ngiket doang sih sebenarnya. Cuman kalau emang dia serius buat kedepannya sampai ke tahap yang lebih serius lagi, mungkin komitmennya itu ada sampai ke tahap yang lebih serius itu baru dibilang komitmen. Ya nggak ada lah, sebenarnya nggak ada komitmen tuh. Udahlah jalan aja gitu, berproses gitu. Seperti biasanya lah ya, pola-pola pacaran yang rada-rada nyantui ya, jalan, makan, mesra-mesraan, gombal-gombalan, peluk-pelukan, dibonceng, peluk dari belakang ya. Tapi ya banyak lah pola-pola pacaran tuh, ada pola pacaran yang sepaneng, ada yang ya macam-macam lah. Kalau aku pribadi itu lebih ke yang nyantai, nggak mau yang saling mengatur, udah ngalir aja gitu. Ya mungkin dengan komunikasi yang lebih intens, ada waktunya ketemu, jalan, malam minggu adalah malam yang sakral untuk ketemu. ngikutin apa ya, kayak kesepakatan sama-sama. Biasanya aku nggak mau ngikutin ego sendiri, kamu mau segini, kamu mau segini, itu kesannya ngatur. Posesif ya, aku termasuk orang yang cukup posesif dalam artian ya kayak sebenarnya nggak menuntut apa ya, kayak nggak menuntut harus setiap waktu harus mengabari, itu enggak. Yang penting ada kejelasan gitu loh. Ketika tidak ada pola yang biasanya seperti ini terus kok berbeda, ya ada penjelasan aja berbeda itu karena apa. Posesif ya, menurut pribadi aku nggak posesif sih kalau pacaran, soalnya aku ngelihat pasangan lain itu yang posesif ku anggap tuh ya kayak password Instagram harus tahu, terus password ini harus tahu, terus ini kalau laporan harus apa, kalau kemana harus laporan, itu sih posesif menurutku. Tapi kalau aku pribadi ya hal itu nggak mesti diatur, tapi kalau memang sudah ada dalam diri ya pasti si pasangan kita itu bakal ngasih tahu sendiri gitu, nggak perlu diatur-atur gitu. Jadi nggak terlalu posesif, santai. Yang pertama yang ingin aku ceritakan yang pasti menjelaskan sih, sebenarnya kayak menjelaskan pola aku tuh sebenarnya dari mulai aku dari kecil sampai besar itu sebenarnya seperti apa, terus yang membangun sikap-sikapku, membangun
kepribadianku mungkin ya mungkin akan itu yang aku ceritain biar biar dia apa ya kayak paham aja gitu loh kenapa kok aku bersikap seperti ini, berarti karena masa apa dulunya aku segini gini itu sih. Sama ya teman-temanku yang di Jogja itu akan aku ceritain. Ya karena pertanyaannya pengen ceritain apa ke istri gitu kan, jadi pengen nyeritain hal-hal yang dulu pernah aku lakuin, kayak motivasi, cerita-cerita dulu aku kuliah nih kayak gini nih, perjuanganku nih kayak gini, aku sampai segininya nggak ada waktu buat tidur, nggak ini gini, pokoknya selama kuliah tuh hal-hal yang menurutku positif bakal aku ceritain ke istriku nanti. Udah nikah, apa yang aku ceritakan kepada istri? Kapan aku nikah ya? Ya mungkin kalau cerita enggak sih, aku lebih ke mempraktekkan mungkin ya, karena prosesku itu bukan cerita gitu, tapi ini ada sesuatu yang mesti ditunjukkan gitu dalam sebuah proses itu, bukan cuma cerita doang, bukan cuma janji-janji doang gitu. Jadi aku lebih ke kayak menunjukkan lah gitu. Ketika pacaran mungkin sisi romantisku sekian persen, pada ketika aku nikah nanti aku bakal menuangkan keromantisan itu 100%. Mungkin itu sih biar istriku juga ngerasa aduh pacaran tuh kayak gini lah ternyata gitu.